Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda, ataupun mungkin ada satu dua produk yang saya bikin itu bisa Anda miliki ataupun bisa bermanfaat untuk Anda untuk keseharian ataupun untuk keperluan khusus lainnya ya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan melakukan upgrade atau melakukan perubahan dari lampu sorot motor variasi, kita rubah untuk lampu sorot harian, tentunya dengan tujuan agar bisa lebih melihat dengan jelas objek ataupun jalan di depan kita walau keadaan hujan. Biasanya kalau lampu-lampu LED di saat hujan ataupun di saat malam hari itu terutama di aspal yang belum ada garis tengahnya, yang pertama. Yang kedua, di jalan tanah ataupun medan-medan tanah yang emang nggak ada tanda-tanda, hanya banyak lubang, otomatis membutuhkan cahaya yang bagus, yang terlihat dengan jelas namun terang ya. Di sini saya akan melakukan perubahan atau melakukan upgrade, dan saya di sini melepaskan semua komponen ataupun spare part pada PCB ataupun mesin chip LED ataupun mesin lampunya. Kita lepas semua dan kita akan memasang chip baru dengan watt lebih besar, tentunya lebih bagus dan cahayanya bisa, istilahnya kalau orang bilang bisa tembus kabut. Yang pertama, yang kedua itu melihat objek dengan sangat jelas walaupun di tengah hutan sekalipun ataupun di jalan yang minim cahaya itu sangatlah nyaman di mata. Namun kalau bisa memang tidak bikin yang di depan kita merasa silau, ataupun karena hasil cahaya yang dihasilkan LED itu cenderung bikin sakit mata. Makanya dari sini, dari keluhan-keluhan, saya mencoba melakukan upgrade dan saya sudah membuktikannya sendiri di motor saya. Alhamdulillah nyaman banget di mata. Kadang kalau perpapasan dengan sepeda motor lain, kita nyalakan dan motor lain itu tidak memberikan ekspresi yang berlebih kepada saya, walaupun saya posisi lampu mencoba dinyalakan 1-2 detik itu nggak ada yang komplain terlalu silau atau memberikan kode kedipan atau kode lampu sorot ataupun kode lampu dim ya istilahnya, atau lampu hazard. Dan karena memang dulu saya beli 2 pieces, 1 piecesnya saya sudah pakai sendiri, dan mengingat karena waktu yang cukup longgar, saya manfaatkan untuk 1 pieces lagi. Nih lampu variasinya saya modif saja, kita pasang dan kita upgrade. Kurasa untuk lampu yang ini agak lebih terang dikit dari punya saya, kemungkinan seperti itu ya, karena emang dari segi nilai resistor itu agak sedikit berbeda. Di akhir video mungkin kita nunjukin, kita nanti akan tes pakai aki yang udah, ini ada aki satu saya kayaknya udah mulai drop, udah 9 volt ataupun 10 volt ya, enggak full 12 volt. Nanti kita akan tes. Dan di sini saya setelah melakukan pemasangan chip, saya cuci dulu untuk PCB-nya karena mengingat itu menggunakan load fed ya. Nih hasil pemasangan lampu pada PCB, dan langkah selanjutnya saya cutter atau potong jalur karena chip aslinya dia menggunakan 3 volt di seri 3 biji, kurang lebih dia 9 volt. Saya langsung rubah saja 1 chip ke 9 volt. Jadi 9 volt 1 chip
Kalau yang model 3 volt mungkin setengah watt kali 3, 1,5 watt kali 2 hanya 3 watt, atau mungkin kalau emang 1 watt itu 6 watt ya untuk yang chip LED 3 volt. Dan untuk chip LED 9 volt itu kurang lebih satu chipnya 1,5 watt, ataupun kadang kalau orang umum bilang ya mungkin sekitar 2 watt sampai 5 watt. Kalau orang umum bilangnya 5 watt itu kali 6 ya. Contoh 5 kali 6 sama dengan 30 watt, itu pandangan secara umum saja, tapi menurut saya itu 1,5 watt dikali 6, jadi ketemunya 9 watt atau 10 watt ya, kemungkinan seperti itu kalau nggak salah hitung. Itu untuk watt aslinya kemungkinan 10 watt ataupun 15 watt ya, karena kurang ini ya, menurut saya sih agak sedikit ini. Semoga sih lebih dari satu chipnya itu lebih dari 2 watt ya kalau nggak salah. Kalau syukur ya bisa 1,5 watt atau 2 watt. 2 watt saja kali 6 itu sama dengan 12 watt. Namun untuk cahaya kuning emang lebih agak sedikit redup, namun untuk lampu seperti ini kurasa lebih terang daripada chip LED yang lainnya. Jadi saya beranggapan mungkin 2 watt satu chip LED-nya, dan hasilnya lebih terang daripada lampu-lampu variasi pada umumnya ya. Oke, untuk ini mohon maaf terhalang oleh kepala saya sendiri ya, karena emang kita kelupaan nggak geser tripod. Seharusnya bisa nih digeser tripod, namun karena emang saya kurang teliti sedikit, agak sedikit terlalu fokus untuk bikin video, namun nggak memikirkan untuk posisi kamera. Oke, untuk ini kita akan nunjukin untuk hasil jumperannya. Kita jumper dulu. Setelah di jumper nanti kita tambahkan resistor agar lebih aman tentunya, agar lampu LED yang dipakai itu lebih irit, lebih awet dan lebih terang ya. Duh, aku udah ada ubannya satu tuh. Oke, baru ngeh udah ada uban 1, 2, 3, 4 di belakang ya, nggak terlihat. Oke, gini tertutup kamera ya, tertutup oleh kepala saya sendiri, mohon maaf. Dan mungkin untuk kawan yang lainnya bila mau dari produk saya silakan, nanti saya akan coba. Kalau emang bisa awet, saya akan coba pajang di toko saya. Semoga saja bisa. Ya, untuk ini kita akan tunjukkan ya guys, hasilnya seperti apa. Dan kita akan coba pakai aki. Ya, seperti ini ya kurang lebih untuk jumpernya. Saya gunakan kawat email dari salah satu merek televisi yang bisa dibilang produk paling bagus di era zaman dulu. Mungkin emang kualitas kawatnya lebih bagus, itu saya manfaatkan sebagai jumper. Takutnya kalau pakai kawat tembaga atau email yang biasa itu cepat mengapur. Yang pertama, yang kedua emang gampang lecet. Untuk yang jenis ini saya coba yang sebelum dikerik kita langsung solder, ternyata susah banget di solder. Setelah dikerik sedikit saja kita solder itu timahnya langsung menempel. Oke, mungkin untuk ini ciri-ciri email ataupun kawat tembaga yang bagus. Dan kita akan mencoba ya
Untuk ini pemasangan kabel dulu ya guys. Mohon maaf ya, karena ya mungkin kalau ada video-video saya yang terhalang oleh kepala tuh, saya pribadi mohon maaf banget karena memang posisinya tadi agak sedikit sulit, mau di belakang kamera susah nggak bisa ngelihat, jadi akhirnya saya putuskan yang penting unitnya bisa dikerjakan dengan sempurna dengan tujuan akhir bagus, nggak hanya sekedar hasil video saja yang bagus, namun kita usahakan memang hasil semuanya sempurna mantap ya. Dan ini kita sudah ada, kita coba cek pakai aki dulu apakah sudah oke dan siap untuk dipasang atau menyala. Oke, untuk ini kita menyiapkan dulu untuk kabelnya, kita sambung untuk bagian positifnya agar lebih enak untuk pengetesan, jadi nggak harus mengupas kabelnya. Oke, untuk ini kita tes dulu, satu min satu plus apakah nyala. Ya, dia udah menyala ya guys, sudah nyala sempurna. Itu ada titik di atas 6 biji, udah terlihat ada bayangan di atas 6 titik yang menandakan lampu LED-nya 6 bijinya itu menyala semua. Oke, untuk ini sudah selesai dan kita akan mencari resistor tambahan agar hasil cahayanya lebih mantap lagi, jadi nggak asal menyala, namun kita sedikit memastikan agar lampu LED-nya bisa menyala dengan awet, dengan tujuan utama seperti itu. Oke, kita akan cari-cari dulu ya guys. Oke. Oh iya, untuk yang lainnya silakan Anda menonton sambil posisi yang santai saja, jangan terlalu tegang, karena bagaimanapun kalau menontonnya terlalu apa istilahnya, kalau terbawa nafsu ataupun sedikit wah ini video apa sih, penasaran, akhirnya kan timbulnya di scroll tanpa kita sadari ada beberapa mungkin informasi ataupun tips ataupun cara agar elektronik Anda bisa awet tentunya, dan siapa tahu ada ilmu yang bagus untuk Anda, menjadi peluang untuk Anda. Dan memang untuk video kali ini emang kita ngechip namun dengan alat seadanya, hanya karena emang saya rutinitas servis kulkas, jadi untuk pemanas heaternya saya gunakan pakai high cook ataupun yang buat ngelas. Kita gunakan api kecil agar lebih aman. Dan untuk ini saya sedang masang-masang. Ya, kita akan coba memasang resistornya dulu. Mungkin kita sedikit skip saja, mau nunjukin yang lainnya lagi. Oke, setelah pemasangan resistor, kita tes apakah menyala.
Ya, dia sudah menyala dan lebih terang lagi ya guys. Oke, untuk ini cukuplah menurut saya, dan untuk lampunya itu enggak terlalu panas. Lanjut kita siapkan atau kita bersihkan dulu agar PCB lebih bersih, biar nanti kalau dipasang itu tidak bikin kacau, tidak bikin noda ekstra ya. Untuk ini saya rapikan lagi, takutnya ada yang nanti konslet. Oke, mungkin untuk videonya enggak terlalu panjang, hanya sekitar 30 menit kurang. Dan di sini kita mulai masang casingnya. Tak lupa saya memberikan rivet ataupun plastik tis, agar takutnya kalau ditarik kabelnya itu bikin rusak di dalam atau tertarik, jadi jalurnya putus. Kita pasang plastik tis ataupun rivet itu agar lebih aman, fleksibel nilon ya. Dan di sini saya coba gunakan lem LCD HP agar terhindar dari air, tentunya lebih water resistant ya, intinya tahan dari hujan saja. Enggak, kalau direndam otomatis ada celah sedikit, kita kasih saja. Yang penting kalau hujan itu sedikit aman. Jadi untuk unit ini insya Allah lebih bagus, aman kalau hujan ya. Dan di sini ada sedikit kekacauan setelah melakukan pengeliman itu. Saya prediksi tidak boleh dalam agama ya. Dan saya berpikir kira-kira seperti apa hasilnya pakai lem ini. Ternyata di luar nalar saya, ternyata lem ini dia agak sedikit mengandung mirip-mirip apa ya istilahnya, kayak sejenis cairan bensin ataupun thinner. Itu yang sedikit kacau, dan melekatnya juga super kencang. Jadi ini adalah barang baru, namun karena sedikit keteledoran di luar dugaan saya, itu ada poin yang tidak bagus, namun udah terlanjur, gimana lagi ya guys, nggak bisa dikembalikan sempurna ataupun dikembalikan seperti semula. Namun untuk yang penting hasil saya udah bagus, performa juga oke, bisa untuk perjalanan di tengah hutan. Oke, untuk yang mau memiliki lampu ini silakan klik saja nanti ya di bawah video ataupun di deskripsi video ini, itu ada linknya, silakan diklik saja. Ataupun mungkin ada yang ingin membeli spare part atau komponen cabutan dengan kualitas yang bisa dibilang bagus, itu silakan saja dipilih. Karena toko saya agak sedikit berbeda ya dengan toko lain yang semuanya baru. Kita nggak begitu amat sih, emang dari saya sendiri emang istilahnya orang desa, hanya memanfaatkan intinya pengen melakukan usaha apa adanya saja, kita nggak terlalu ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda ya. Untuk ini silakan bila ingin punya, karena emang ini cuma 1 biji, mungkin mohon maaf harganya agak sedikit lumayan. Insya Allah untuk pemakaian awet.
bisa dipakai untuk Anda bekerja ataupun melakukan perjalanan di tengah kebun, bisa banget. Oke, kita sambil mengelem ya, kita dubbing juga kita sambil mengelem unitnya agar lebih ini. Ya, oke. Dan kita sambil nunggu ya guys. Agak sedikit kacau juga nih. Ya, saat saya mengelem itu seharusnya jangan diusap, biarkan saja. Kalau lemnya sedikit berantakan itu lebih baik tadinya nggak usah dilap ataupun nggak usah diusap, karena saya kurang paham dikit ya, takutnya bikin noda, tak lap malah semakin menutup. Namun untuk performa tidak terlalu mengganggu sih menurut saya, karena emang reflektornya dia masih kinclong, berbeda dengan lampu ataupun lampu variasi ini. Bila reflektornya dia sudah kusam atau tidak mengkilap lagi, mungkin agak sedikit berbeda, cahayanya lebih ke fluid ataupun menyebar, dan untuk ini dia masih fokus. Apabila Anda pengen cahayanya full menyebar, tidak ada titik cahaya di depan, itu bisa banget di amplas. Namun untuk cara ini kalau sudah kepentok saja udah, tapi kurasa nggak perlu diamplas, nanti lama kelamaan juga akan dia memudar sendiri. Oke, untuk ini kita akan tunjukkan hasilnya seperti apa. Oke, kita masih sedikit mondar-mandir ya guys. Oke, untuk yang lainnya bila ingin ini silahkan ini ya, komen saja ada pertanyaan ataupun yang lainnya. Dan untuk ini saya kasih lem tambahan di bagian bodi luar pakai lem cair agar penutupnya itu benar-benar ngancing dan enggak benggang ya guys, istilahnya enggak longgar atau terurai keluar. Asli agak sedikit kecewa ya saya pribadi sih. Tapi ya masih nyaman sih dipakai. Oke, begitu saja dari saya. Untuk ini kita tunjukkan. Dan untuk pemasangan itu saya langsung jadi pisah antara putih dan hitam. Dia adalah ground atau min ataupun min aki. Dan untuk warna plus dia langsung ke plus aki ataupun ya biasanya melewati melewati kontak motor. Ya, ini modusnya ya ada, karena emang masih baru namun agak sedikit ceroboh, sedikit kacau guys. Di dalam pikiran saya emang tujuannya agar rapi, anti air, namun ternyata karena sedikit kesalahan tak usap malah semakin kacau ya. Oke, begitu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi Anda. Memang bagaimanapun, kalau emang kita ada niat, apa adanya barang kita, insya Allah jadi rezeki kita manfaatkan sebaik mungkin. Tentunya nggak asal bikin, nggak asal mengolah, yang penting udah jadi duit. Nggak, diusahakan emang kualitas. Yang kedua emang kalau bisa kerapian. Ketiga emang ya sesuai dengan ininya ya, menjaga nama baik kita. Otomatis kita harus menjaga barang yang kita jual atau
unit yang kita bikin ya. Untuk ini mohon maaf banget kacau ya guys. Namun nggak masalah, sudah aman sekali, bisa dipakai untuk harian, untuk malam hari, dan untuk yang ingin beli silahkan diklik saja di bawah video. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk yang lainnya like, komen, ataupun subscribe. Yang belum mengikuti channel saya disarankan emang subscribe agar bisa dapat informasi yang lebih baik lagi. Dan untuk pemasangan itu ya warna putih, hitam, dan merah ya, adanya cuma satu ya guys, nggak ada yang lain. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.